minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Halaman 11 berarti sekarang giliran lugot Jawa ya. Wa in kana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan namun ana. Mana sekarang tuh? Oh 12. 13. 12 sorry. Wa yustaratu. Oh wajibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bi asrarihi bidarin amin. Wa yajibu lan wajib opo satrul aurati nutupi aurat. Wa yajibu lan wajib opo satrul aurati nutupi aurat bisa tirin kelawan penutup, bisa tirin kelawan penutup tohirin kang suci, bisa tirin kelawan penutup tohirin kang suci, mubahin kang diwenangaken, mubahin kang diwenangaken. Wa yajibulan wajib, wa yajibulan wajib opo raf'un najasati, opo raf'un najasati ngilangaken najis, opo raf'un najasati ngilangaken najis. Minasaubi saking pakaian, minasaubi saking pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Wa yajibulan wajib alal qadiri ing atase wong kang mampu. Wa yajibulan wajib alal qadiri ing atase wong kang mampu. Apa ayu sholliya, apa ayu sholliya yen ta salat sapa si qadir. Apa ayu sholliya yen ta salat sapa si qadir. Al pardo ing salat fardu, al fardu ing salat fardu. Oh iman hale ngadeg, oh iman hale ngadeg atau berdiri. Furudu sholati utawi piro-piro pardune sholat, furudu sholati utawi piro-piro pardune sholat iku an-niyatu sewiji niat, iku an-niyatu sewiji niat. Wa takbiratul ihrami lan maca takbiratul ihram, wa takbiratul ihrami lan maca takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati, wa qiraatul fatihati lan maca fatihah, maca surat al-fatihah. Bil basmalati kelawan basmalah, bil basmalati kelawan basmalah. Wa tasdidati lan piro-piro tasdid, wa tasdidati lan piro-piro tasdid. Al arba'i asyrota kang 14, al arba'i asyrota kang 14. Wa ikhrajit tadi, wa ikhrajit tadi lan ngetokaken huruf dod, lan ngetokaken huruf dod. Minazzo'i saking zo, waladdallin
ngetokkan walazo ya, tapi walado wa ikhrajid dhati lan ngetokaken huruf to minazo saking huruf. Walaisa lan ora nana iku fil Fatihati ing dalam Al-Fatihah. Walaisa lan ora nana iku fil Fatihati ing dalam Al-Fatihah apa zaun huruf za, apa zaun huruf za. Satu niat, dua takbiratul ihram, tiga Fatihah. Summa ruku'u toli ruku, maka kari-kari ruku atau toli ruku. Summa ruku'u maka kari-kari ruku atau toli ruku. Wa yajibulan wajib opo ayan hania, opo ayan hania yen tamer kungkung atau dongko. Opo ayan hania yen tamer kungkung atau membungkuk sapa wong. Berkungkung sapa wong, dongkok sapa wong, bihai sutanala kelawan sakirane merkoleh, bihai sutanala kelawan sakirane merkoleh, oporo hatahu epek-epek lorone wong, epek-epek lorone wong, telapak tangan duanya orang, dua telapak tangannya, epek-epek lorone wong, rukbataihi ing dengkul lorone wong, ing dengkul lorone wong. Wa yatma'innu lan tumaknina sapa wong fihi ing dalam ruku. Wa yatma'innu lan tumaknina sapa wong fihi ing dalam ruku wujuban hale wajib. Wujuban hale wajib atau kelawan wajib sama aja lah. Hatta taskuna sehingga anteng, sehingga meneng, sehingga anteng, sehingga cicing ulah gandeng anak kucing maling deng. Hatta taskuna sehingga meneng opo a'dauhu piro-piro anggota ne wong, opo a'dauhu piro-piro anggota ne wong, anggota badan maksudnya. Summal i'tidalu maka kari-kari i'tidal, kemudian i'tidal. Wa yatma'innu lan tumaknina sapa wong bihi ing dalam i'tidal ujuban hale wajib. Summa sujudu maka kari-kari sujud, summa sujudu maka kari-kari sujud. Marrotaini halerong ambalan, marrotaini halerong ambalan atau dua kali. Wal julusulan lungguh atau duduk, wal julusulan lungguh atau duduk baina sajdataini, baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro, ing dalam antarane sujud loro. Wa yatma'innu lan tumaknina sapa wong, wa yatma'innu lan tumaknina sapa wong wujuban ale wajib atau kelawan wajib fil kulli ing dalam sekabehane, baik sujud, i'tidal, duduk. Ya, banyak tumanina. Wa yaf'alu lan agawe sapa wong, wa yaf'alu lan agawe sapa wong baqi rakaati, baqi rakaati ing sekarine pira-pira rakaat, ing sekarine pira-pira rakaat atau ing sisane pira-pira rakaat
Kadzalika kaya rakaat pertama. Wa tasyahudul awalulan utawi tahiyat awal. Wa qu'uduhu lan lungguh tahiyat awal iku sunnatun hukumé sunnah. Iku sunnatun hukumé sunnah. Wa tasyahudul akhiru lan bulan utawi tahiyat akhir lan utawi tahiyat akhir wal julusulan lungguh fihi ing dalam tahiyat akhir iku fardun hukume wajib fardu wajib ya. Wa sholatulan utawi maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri ing dalem sawise tahiyat akhir iku fardun hukume wajib. Wassalamu lan utawi maca salam huruf salam mina sholati saking sholat sedikit ini mina sholati ya, itu mina atau ba'da? Nah ya, baiklah. Mina sholati saking sholat iku fardun hukume wajib. Wa aqalluhu lan utawi pengucap salam. Wa aqalluhu lan utawi pengucap salam iku assalamu alaikum. Pengucap assalamualaikum iku assalamualaikum, pengucap assalamualaikum. Wa aqallut tasyahudi lan utawi kidik-kidike maca tahiyat. Wa aqallut tasyahudi lan utawi kidik-kidike maca tahiyat iku at-tahiyatu lillah. Iku at-tahiyatu lillah, maca at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu utawi pirang-pirang penghormatan iku lillahi, tetap adoe Allah. Oh, ikunya panjang ya. Iku at-tahiyatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, sampai situ. Ikunya sampai situ ya. Jadi bacaan tahiyat dari at-tahiyatulillah sampai rasuluh. Assalamu tawi keselamatan iku alaika mungga tetap ingat atase panjenengan. Rupane ayuhan nabiyyu hei kanjeng nabi. Hei kanjeng nabi wa rahmatullahi lan utawi rahmati Allah. Wa barakatuhu lan keberkahane berkahane Gusti Allah muga tetep ingat atase kanjeng nabi. Assalamu tawi keselamatan iku alaina muga tetap ingatase kita yang sedang sholat. Iku alaina muga tetap ingatase kita
wa ala ibadillahi lan muga tetep ingatase piro-piro hambane Allah, piro-piro hambane Allah as-solihina kang pada soleh kabeh, as-solihina kang pada soleh kabeh. Asyhadu nakseni sapa isun aning satuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah sapa inallah Gusti Allah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu qaulane Allah wa rasulan utusane Allah. Wis lah. Cuma dan diartikeun di bangke. Wa aqallu sholati lan utawi paling kidi-kidi ke maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammadin, pangucap Allahumma sholli ala Muhammadin. Paling sedikit baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin, segitu ya. Tapi nanti ada penjelasannya ya. Apa tuh? Lupa ya. Di sini nggak tahu ada nggak tahu, belum baca di sini. Di kitab apa tuh, di kitab Sulamun Najah keterangannya ada. Oh belum baca, kalau di sini belum baca ya. Nah, di sini ada nggak nih? Kalau di kitab Sulamun Najah keterangannya yang bagi apa tuh? Di ziyadati Sayyidina qabla Muhammadin, harus menambahkan kata Sayyidina sebelum kata Muhammad. Kenapa sih? Karena lupa ya. Apa tuh? Adab li ta'dim, karena mengagungkan nama beliau. Ada di kitab Sulamun Najah, lupa nggak dibawa kitabnya. Jadi meskipun di sini keterangannya tanpa kata Sayyidina, kita ditambah kata Sayyidina. Wayang bagilan sayogyane atau harus atau kudu atau mesti atau ora kena ora. Wayang bagilan kudu harus mesti. Opo ayak tia, opo ayak tien tanakani sapa wong. Opo ayak tien tanakani sapa wong bisunani kelawan pira-pira sunnah. Bisunani kelawan pira-pira sunnah. Jami'iha sekabehane sunnah. Wahyalan utawi sunan, wahyalan utawi sunan iku kasiratun akeh jiddan hale banget. Iku kasiratun akeh jiddan hale banget. Nah, sampai situ dulu lah. Kita masih panjang ya. Waduh, ternyata cerita di sini masih belum. Nanti mungkin Bapak akan cepat bacanya. Jadi meskipun nanti Bapak nerangin gak sampai hatam ya, tapi ngelugot nanti akan sampai hatam nanti. Balik ke halaman berapa? 9 ya? 9. Masih jauh ya. Bapak pelan-pelan. Terakhir tentang neraka ya, tingkatan neraka. Nah sekarang perkara yang harus kita yakini yang benar adanya adalah semua yang didatangkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah peristiwa Mi'raj, di mana peristiwa Mi'raj ini dialami langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ruh, tapi dengan jasad beliau sampai ke beberapa langit ya, pirang-pirang langit. Setelah Isra, perjalanan Isra ya, diperjalankan dari Baitul Muqaddas dalam tingkah sadar, dalam keadaan sadar. Syekh Sabit Al-Banani meriwayatkan
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya didatangi oleh buruk, di mana buruk ini adalah kendaraan yang putih yang tingginya di atas himar, di atas keledai atau kedelai, kacang kedelai, di atas keledai, dan di bawah unta bigol, di bawah unta, di atas keledai, di bawah unta, yang mana teracaknya itu burung ini meletakkan teracaknya ya sampai batas penglihatan yang benar-benar terlihat. Kemudian kata kajian Nabi, saya menunggangi buruk terus sampai ke Baitul Muqaddas. Di Baitul Muqaddas buruknya dicangcang, dapat diikat ya, di lubang, di bolongan yang mana di situ para nabi sudah biasa untuk apa tuh namanya, nali di situ ya. Nabi biasanya nalinya di situ, ada lubangnya. Kemudian kata kanjeng Nabi, saya masuk ke masjid ya, saya sholat di situ 2 rakaat di Baitul Muqaddas. Kemudian saya keluar, datanglah malaikat Jibril dengan membawa 2, tangan kanan membawa cucu, tangan kiri membawa arak. Kata malaikat Jibril, pilihlah salah satu dari yang ini. Pilih mana wahai Muhammad, susu atau arak? Kalau kalian pilih mana, susu apa arak? Ya susu lah. Akhirnya kanjeng Nabi milih susu. Iftartal fatroh. Betul ya Muhammad, engkau ya Nabi, kamu telah memilih susu karena kami yang kamu pilih adalah fitrah. Susu itu adalah suci. Coba kanjeng Nabi milih susu aja, umatnya masih ada yang teler, ya enggak? Bayangkan kalau dulu kanjeng Nabi milihnya arak, wah pada teler kabeh kon itu. Ya enggak? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nih, milihnya susu. Pilih susu aja masih ada yang teler. Apalagi nanti kalian kalau sudah nikah, wah nambah teler. Nah, tanda kutip itu ya. Yang ketawa berarti udah 17 tahun ke atas. Kelas 3 udah 17 tahun belum? Kelas 12? Sudah ya? Bulan berapa tahun lan? 17 oh ya. Belum 18 belum ya? Berarti belum ya. Kemudian dinaikkanlah ya malaikat Jibril bersama kanjeng Nabi naik ke langit. Nah, buka di situ. Siapa kamu? Dikatakan siapa kamu? Saya Jibril. Dengan siapa kamu? Dengan Muhammad ya. Katakan sesungguhnya diutus, Nabi itu diutus ya. Singkat cerita ini panjangan lah biar cepat aja. Pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyambut, mendoakan beliau kanjeng Nabi ya, dengan kebaikan didoakan. Setelah berdoa naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. 2 nabi yang ketemu, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tuh ya. Didoakan lagi, disambut, didoakan ya. Terus naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, pas ketemu dengan Nabi Yusuf, qad a'ta syatrul hasan. Nabi Yusuf memberikan apa? Sebagian kegantengannya.
Nah, kalau di sini ceritanya seperti itu ya. Kan dulu pernah Bapak ceritakan kepada kalian, kegantengan itu, kecantikan kegantengan, keindahan lah, pokoknya gantengan itu ada, misalnya bulat ya, bulat nih, diparok jadi dua, yang setengah kanjeng Nabi, yang setengah diparok lagi jadi dua, seperapat berarti ya, seperapat Nabi Yusuf, yang seperapat parok lagi, jadi 1/8 ya. Yang 1/8 buat kita semua nih. Buat kita semua. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang 1/4 oleh, aduh Bapak lupa ya. Bapak udah cerita ke kalian nggak masalah. Siapa sih? Siapa tuh ya namanya tuh lah. Bapak lupa. Ada yang masih ingat nggak? Bapak dulu pernah cerita. Yang dengan siapa tuh nikahnya tuh? Zainab atau siapa? Bapak lupa ya? Ceritanya Bapak lupa tuh. Kalau dulu direkam mungkin ingat ya. Ceritanya enak. Bapak lupa ya? Ceritanya lupa. Sayangnya dulu ngaji nggak direkam. Itu. Jadi kenapa Bapak rekam itu supaya ingat. Nanti Bapak lihat lagi. Oh, ini kalau gini nih, kalau catatan ini jarang apa tuh? Jarang, kadang jatuh udah hilang. Jadi yang tidak tertulis di sini itu biasanya Bapak kadang hilang. Kalian aja lupa, Bapak udah pernah cerita dulu kan. Padahal banyak Bapak cerita. Syekh Ba'lawi. Yang ini nih, siapa namanya? Ubay atau siapa Bapak lupa. Udah lewat aja lah. Nah, diberi ya, Nabi Yusuf memberi separuh kegantengan, disambut, didoakan. Setelah itu naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi, siapa ini? Nabi Idris alaihissalam. Disambut lagi beliau, didoakan, naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Disambut lagi, didoakannya oleh Nabi Harun ya. Terus naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus disambut, didoakan, naik ke langit ketujuh. Terakhir bertemu dengan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh di situ mah bukan alaihissalam ya, sallallahu alaihi. Sebenarnya sama saja. Karena artinya salat moga-moga memberikan rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi terhadap kanjeng Nabi Ibrahim, wassalama dan moga-moga memberikan keselamatan Allah kepada Nabi Ibrahim. Sama aja, cuman lebih terbiasa sallallahu alaihi wasallam itu kepada kanjeng Nabi supaya dibedakan. Tapi kalau istilah kita banyak yang pakai sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya contoh. Kanjeng Nabi Ibrahim sedang bersandar, punggungnya ke Baitul Ma'mur, sedang bersandar ya. Tiba-tiba ya beliau dimasuki oleh 70.000 malaikat. 70 malaikat tidak kembali lagi ya. Terlalu. Pokoknya langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim ya. Selesai didoakan. Sampai situ malaikat Jibril nggak bisa nganter lagi karena itu bukan wilayahnya malaikat Jibril, sudah bukan wilayahnya. Pas mau ke atas nggak mau ngantar karena kalau mendekat lagi lah taroktu, saya akan terbakar. Kata malaikat Jibril, saya akan terbakar. Jadi langsung Nabi sendiri di Sidratil Muntaha bertemu dengan Gusti Allah. Singkat cerita, udah gitu langsung aja lah ya. Di mana Sidratil Muntaha ini ya, kupingnya bagaikan kuping gajah. Apa tuh? Bukan kupingnya, daunnya itu bagaikan kuping gajah, buahnya bagaikan apa nih ya? Kantongnya tanah Hijaz. Nah,
Ini istilah ya, istilah ini. Kemudian nungkep kepada apa tuh? Apa namanya? Sebentar ya, gua baca dulu. Walamma gosya maka nungkep piing. Sidratil muntaha min amrillah. Allah apa perkara gosya. Kalau bahasa ini malah ditungkap oleh ini, apa namanya, sesuatu yang nungkep. Kalau bahasa sekarang misalnya terang ya, tiba-tiba mendung gitu, mendung. Jadi kalau bahasa ini makan nih, kalau terang makan banyak yang lewat, tapi ketika mendung banget, ya, misalnya nggak ada kendaraan kan fokus, ngomong kan kedengeran, ya nggak? Sama seperti dulu ketika Nabi Musa membawa 70 orang Bani Israel untuk bertemu atau mendengarkan kalamnya Gusti Allah, nungkep Gunung Tursina, mendung seperti itu, sama seperti itu. Bagaikan seperti itulah, tapi nggak terus sama. Kalau ini bukan awan, bukan ya. Ada sesuatu yang nungkep, yang mana tidak akan ada yang mampu ya dari makhluknya Allah untuk bisa masuk ke area situ. Tidak ada yang mampu, siapapun. Nah, intinya Allah mewahyukan, memardukan kepada umatnya Kanjeng Nabi 50 kali sholat. Terus intinya sampai 5. Pas sudah 50 kan turun, baru turun di Nabi Ibrahim, turun Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, tadi berapa? Diperintahkan 50. Aduh, Pak ini qad balautu Bani Israil, saya tuh sudah pernah mencoba ke rakyat saya Bani Israel, itu nggak sanggup. 50 tuh udah balik lagi. Suruh balik lagi ya. Suruh balik lagi. Minta keringanan sampai 5. Tadinya 5, sholatnya 5 rakaat, 5. Akhirnya kata Allah langsung ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Sesungguhnya maksud 5 itu adalah 5 kali sholat setiap sehari semalam. Yang satu sholat pahalanya 10. Jadi 5 kali 10, 50 sama saja gitu ya. Jadi bukan pas ini 5 kali sholat, sehari itu 5 kali sholat. Maksudnya tuh pas 5 waktu tuh 5 kali sholat gitu. Kan gitu. Kita kan beda-beda, ya nggak? Duhur kan 4 ya, asar 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4 lagi, begitu. Lanjut. Panjangan singkatnya aja gitulah ya. Terus barang siapa yang menyengaja untuk berbuat baik ya, kemudian dia tidak melaksanakan, baru ingin saja, saya mau sedekah besok 5.000. Besok ternyata uangnya nggak ada, baru niat, tapi sudah dicatat satu kebaikan, satu pahala. Tapi kalau besoknya sedekah 5.000, maka dicatat 2 kebaikan. Tuh ya. Oh, Pak Inamilha usron. Kalau dikerjakan maka dicatat 10. Maaf, Bapak salah nih. Jadi kalau baru niat saja enggak dikerjakan, satu kebaikan. Tapi kalau dikerjakan pahalanya 10. Tapi kalau punya niat jelek, kurang ajar nih salah Sabila sekarang cuek sekali sama bapak, seumpama nih besok mah mau dikerjain kursinya mau dikasih templek ayam misalnya, bapak pengen begitu misalnya, karena Sabila tadinya kan orang biasa aja. Contoh ini mah ya, bapak niat jelek, besoknya karena yang tadinya diam aja, besoknya tuh negor, Assalamualaikum Pak, ini baik sekarang nggak jadi. Akhirnya nggak ditulis ya. Jadi niat jelek tidak dikerjakan, tidak ditulis kejelekan, atau tidak ditulis dapat siksa, tidak akan dapat siksa seperti itu. Nah itu intinya seperti itu aja lah. Sebenarnya ini pas udah balik lagi ya ke Nabi Musa lagi, Nabi Musa kan nanya, aduh nggak akan sanggup, udah balik lagi. Katanya berapa 5 kali sholat, balik lagi.
Kata Kanjeng Nabi, saya malu kalau kembali lagi kepada Gusti Allah, karena itu sudah ringan sekali tuh ya. Nah itu intinya itu aja lah, biar cepat. Kemudian fardu wudu ada 6. Bagi orang yang baik, bagi orang yang selamat, yang sehat badannya, maksudnya yang jejak anggota wudunya maupun yang tidak. Kalau enggak jejak ya yang seadanya. Kalau segini tangannya, kalau tangannya cuma segini ya segini dibasuh. Kalau segini ya segini. Kalau segini tangannya ya jangan dibasuh. Yang wajibnya kan ini, berarti nggak ada jangan dibasuh, ini bukan. Karena yang wajib dibasuh sampai sikut. Kalau potongnya segini ya jangan dibasuh ini. Ada saja. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Niatnya untuk menghilangkan hadas atau niat menghilangkan, maksud niat di sini adalah menghilangkan hukumnya hadas. Seperti haramnya melaksanakan sholat ya, keharaman sholat. Karena sesungguhnya tujuan dari wudu itu adalah menghilangkan hadas. Kalau seumpama seorang itu niat untuk menghilangkan hadas, maka sesungguhnya dia telah memperlihatkan atau telah sampai kepada maksud yang dituju. Atau niat bersuci dari hadas, nawaitul wudu'a littoharoti anil hadas, boleh. Atau niat diperbolehkan karena butuh kepada wudu. Contoh, nawaitul wudu'a listibahati mubtakirin ila wudu'in, boleh. Atau niat ada ifardil wudu, niat mendatangkan kepaduan wudu, nawaitul wudu'a li ada ifardil wudu'i lillahi ta'ala, boleh. Atau niat ada il wudu, nawaitul wudu'a li ada il wudu'i, boleh. Wudu. Atau niat fardhu wudu, nawaitul wudu'a li fardil wudu'i, boleh. Atau niat niat wudu ya. Niat atau niat wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh ya. Boleh itu. Wa sahibu darurati kamustahadotin wa salasin la yakfi niatu rafi hadasi awi taharati anhu. Nah, sementara orang yang darurat seperti yang mustahadoh, kalian kan darah tuh yang darah mustahadoh kan, istihadoh kan ya, perempuan yang keluar darah istihadoh. Untuk yang istihadoh, untuk yang ayang-ayangan, yang beser terus, itu mah wudunya ketika masuk waktu sholat. Nanti dijelaskan banyak di sini nih. Itu pertama itu udah itu aja lah. Wajib membarengkan niat ketika pertama kali air itu menempel ke bagian yang diwasuh, yaitu adalah muka ya. Pas ketika di sini nawaitul wudu, dalam hati nawaitul wudu, pas kena ke kulit. Nah seperti itu. Sama saja seperti mandi ya, niat harus pas air menempel. Kemudian yang kedua rukun fardu wudu adalah membasuh dohirnya wajah, semua wajah. Dibasuhnya meskipun dibasuh oleh orang lain, meskipun dibasuhnya tanpa izin orang tersebut ya. Atau dibasuhnya bisukutihi, ayo siap. Di nahwi naharin, misalnya nyemblung ke sungai, turujun, itu doa dalam hatinya, udah sah. Ingkana dakir oleh niat, kalau pas nyemblungnya itu, pas nyeburnya dia ingat kepada niat. Nah ini. Dan terkecuali bukan membasuh di sini ini. Apa-apa perkara yang dibasuh itu malah diusap oleh air tanpa dialirkan. Awas nih, ini tidak cukup untuk dikatakan membasuh menurut kesepakatan para ulama. Awas ya.
airnya sedikit diulas-ulas tuang, diulas-ulas. Airnya sedikit nih, diulas-ulas gitu. Yang tak membasuh namanya. Kalau membasuh itu ya langsung. Katakanlah 80% lah atau 70% pernah ya. Basuh itu. Nah, jadi dua-duanya. Jadi sifat air itu kan mengalir, nggak berhenti kena langsung. Tapi kalau di sini, udah ke sini, nanti ya cepat kering gitu. Kalau hanya sedikit mah. Lanjut. Berbeda dengan memblesakkan bagian anggota wudhu ke air, nganclomkeun, ngerti nganclomkeun? Terus, nah itu mah yang sama aja ya. Terus, ya udah basuh ya. Itu sama aja seperti membasuh. Wa innahu yusama ghuslan, basuh. Batasnya muka itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Pak, kalau botak gimana botak? Dikira-kira aja lah, kira-kira ya. Istri bapak rada kesini, segini. Kalau bapak agak ini ya. Beda-beda kan ya kalian. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini gitu ya. Kalau rada amba, kalau rada lebar berarti pemikir ya. Kalau di sini botaknya di sini ada cerdas nih. Yang di sini nih. Oh, udah agak rontok nih. Tadinya pengen pakai itu apa namanya? Penumbuh rambut gitu, janganlah, biarin. Biar botak aja sekalian. Makanya bapak kalau dicukur aja udah bilang, udah botakin aja nggak apa-apa lah. Yang penting di sini ada, pinggir ada. Tengah botak, pinggir ada. Kan gak dipakai ini masuk, kelihatan nggak botaknya? Bapak cuma butuh segini doang, udah bilang segini doang, adain. Yang penting pas beginiin nggak kelihatan botaknya, gitu. Nggak pantas tadi, gitu bilangnya tuh. Jadi bapak udah izinin nggak bapak. Kalau bapak dibotak tengahnya gimana? Bagus nggak? Bagus ya, nah. Orang Cina aja bagus botaknya. Masalahnya bapak jarang inayah ujung-ujung keluar, kenapa kentut? Aduh. Tadi di sini tiba-tiba keluarnya lewat mana tadi? Menghilang. Cepat ya. Ini ilmu halimun nih. Ini kalian nih hanya masih ini apa namanya? Masih apa tuh? Muridnya apa tuh? Kalau di serial apa? Angling Dharma ini ya. Ini ilmu halimun kayaknya. Barusan di sini hilang, aduh ampun, hebat ya. Nah, terus batasnya itu ya dari awal sini. Kalau panjangnya dari sini sampai ke janggut sini, sampai sini nih, lihiyain di sini ya. Ininya mah enggak ya. Kalau lebarnya dari sini sampai sini, hanya dikenain, gitu loh. Terus mana? Ya udah cukup ya. Terus bahkan di sini bahkan seumpama hidungnya terpapras, ngerti papras? Misalnya lagi ngarit, nah kalau ini mah enggak wajib dibasuh. Yang ini mah enggak. Tapi kalau kepapras kena arit, kelihatan kan? Kelihatan lubangnya. Ya itu harus dibasuh. Beda tuh ya, beda awas. Kalau terpapras beda. Ma dhahara bil qat'i min jirmi nahwi anfin quti'a. Ya. Hidung atau telinga yang terpapras ya. Pokoknya yang telinga dalamnya enggak lah. Yang kelihatannya saja. Oke, lanjut. Tidak wajib dibasuh dalam apa tuh? Dalam hidung, dalam mata, dalam mulut nggak wajib cuma ya, nggak wajib. Itu nggak wajib ya. Tidak sunnah membasuh dalamnya mata, nggak sunnah. Biasa pernah gitu kan, nggak sunnah. Itu nggak sunnah. Tetapi dimakruhkan.
ya. Lid darurati secara pasti, malah makruh ya jangan. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Makanya sampai sini nih sikut. Jangan cuma terus gini doang, sikut sini nih. Dilebihin. Malatatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang menyempurnakan perkara yang wajib, maka hukumnya wajib. Makanya kalau ini masih bersambung ya ke sini, lebihin sedikit. Wajib itu. Sok, hei, sikut sampai mana? Yang mana sikut? Kalau misalnya di garis, mana yang di garis? Gini? Apa sih kan nggak tahu kan? Ya nggak? Sok yang mana tuh? Di garisnya di sini apa di sini? Makanya supaya afdol kita dilebihkan. Tuh. Basuhnya tuh jangan main. Ya cocok. Pun. Membasuh semua yang ada di bagian anggota wudhu, bahkan itu sampai yang tersigar-sigar. Misalnya ada yang kena luka, dibasuh. Ada kutilnya, dibasuh. Misalnya gendut, mohon maaf, sampai lempit-lempitannya, dibasuh. Kan ada yang lempit-lempitan gitu ya, dibasuh. Lempit-lempitannya. Di sini bahkan misalnya ada bisulnya keluar, dibasuh. Bisulnya misalnya gini, biar gitu ya. Ngegeber kan dia tak dibasuh, tetap harus dibasuh. Tuh. Sampai yang ada di bawah kuku ini harus dibasuh. Bapak sudah bilang di kuku ini kalau ada kotoran masih ada, masa nggak sah wudunya. Tapi kalau kotorannya adalah kotoran dari keringat yang mengering, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kotorannya bukan keringat yang mengering, misalnya dari apa tuh? Tanah, set atau yang lainnya harus dihilangkan. Kalau nggak hilang maka nggak sah wudunya. Terus ya. Tuh bahkan rambutnya juga harus di wasya'run dohirun wabatinan. Tuh rambutnya baik yang dohir mau yang batin harus dibasuh. Meskipun kandel harus dibasuh. Meskipun panjang nggak biasa harus dibasuh. Ayo siap, perlu dibasuh pokoknya mah ya. Pokoknya yang ada di tangan semuanya harus kena air. Yang keempat fardu wudu adalah mengusap sebagian kepala atau rambut, katakanlah kulit rambut gitu aja lah, dengan tangan atau selain tangan sampai kepada yang putih-putih. Ini ya, ini juga boleh sini nih. Kemudian di dalam batasnya rambut. Sesuai dengan arah temurunnya rambut. Nah gitu ya. Jadi kan kalau rambut ini kan ada yang ke depan gitu kan ya, ke sini. Awas jangan sampai menggunakan rambut-rambut seperti ini nih. Masih mending rambut yang di sini aja nih. Di sini aja. Ya kalau udah betal aja di sini, boleh di sini nih. Nah ini. Yang penting kena akar rambutnya kena seperti itu. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Misalnya kakinya nggak ada, ya jangan dibasuh kalau nggak ada kakinya mah. Mata kakinya ada, tapi dapalnya nggak ada, ya mata kakinya doang. Pokoknya atau kira-kira yang adanya saja. Umumnya orang punya mata kaki lah, segitu ukurannya. Yang keenam, tartib berurut-urut. Misalnya nih ya, misalnya ada orang yang membasuh 4 anggota wudhu sekaligus. Berhenti. Misalnya ada yang apa namanya? Membasuh 4 anggota sekaligus, muka, tangan,
Ini ya dan ini. Maka itu dihitungnya cuman membasuh muka. Awas. Itu dihitungnya cuman membasuh muka. Misalnya ini, bujuk gitu ya. Bujuk. Nah itu udah tetap itu kehitungnya membasuh muka. Berbeda dengan apa tuh? Tuturujun, apa sih? Kejebur gitulah. Beda. Dan tidak menjadi gugur yang namanya tartib ini fardu-fardu atau syarat karena lupa atau dipaksa. Ya. Oh, ini misalnya lupa nggak kebasuh, udahlah biarin, ya tetap nggak sah. Tuh katanya jangan dibasuh ini mah, ya tetap nggak gugur, nggak menjadi gugur nggak. Artinya harus dibasuh. Kenapa sih? Li'annaha min babi khitabil wadi, karena itu merupakan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah. Kemudian di sini jadi ada khitabil wadi, ada khitabil taklif ya. Kalau khitabil taklif yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan selainnya mukallaf. Kalau selain mukallaf berarti seperti anak kecil, orang gila, binatang, orang yang pikun, lupa dan selainnya. Mereka tidak disyaratkan ya, disyaratkan untuk tadi ya. Nah, ketika lupa maka wajib untuk i'adatus sholat, mengulangi sholat kalau seumpama ini ya. Misalnya ada orang yang sholat, dia bernajis, dia tidak tahu, tapi setelah sholat dia tahu, maka harus diulang, seperti itu. Maka di sini ada syarat-syarat wudu, ada yang 10 nih. Syurutu wudu'il mar'i asrun fahakaha murattabatan fi toyi sya'rin muhadabin. Itu yang nada abiasan seperti gimana? Yang nadanya gimana abiasan? Kalau nyanyi tuh, ayo nyanyi gimana nadanya? Lupa